Shalom dan selamat pagi. Mari kita datang kepada Tuhan dengan hati yang teduh dan penuh kerinduan. Pagi ini adalah saat yang kudus, saat kita berhenti sejenak dari kesibukan dan mendengarkan suara Tuhan yang lembut. Meskipun ibadah ini berlangsung secara online, hadirat Tuhan tidak dibatasi oleh ruang. Dia hadir di mana hati kita mencarinya. Biarlah ibadah ini menjadi nafas baru bagi jiwa kita. Tuhan rindu untuk menyapa setiap kita di pagi hari ini. Shalom, selamat pagi semuanya. Puji nama Tuhan, kita boleh ada pagi ini, pagi yang luar biasa yang Tuhan sediakan bagi kita semua untuk kita datang menghampiri tahta sucinya. Dan sebelum kita masuk lebih jauh lagi, kita akan berdoa terlebih dahulu, biar kiranya urapan Roh Kudus menyertai kehidupan kita. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat sepanjang malam yang sudah kami lewati, kami ada di dalam perlindungan Tuhan, ada di dalam kasih karunia Tuhan. Dan pada pagi ini Tuhan, kami mengucap syukur kalau kami boleh bangun kembali dengan tubuh yang sehat, dengan kekuatan baru, dengan kerinduan yang luar biasa kepada Tuhan untuk datang menghampiri tahta hadirat Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan memulai aktivitas kami, namun kami mau mendahulukan Engkau Tuhan. Kami mau menaikkan pujian kami kepadamu. Karena kami tahu Tuhan, apa yang sudah kami dapatkan sampai saat ini Tuhan, anugerah-Mu luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Mari Tuhan Kau bekerja dalam kehidupan kami semua Tuhan, yang akan menaikkan puji-pujian kepada Tuhan. Dan biarlah ini boleh menjadi dupa yang harum bagi Engkau Tuhan, boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, dan kami siap untuk menaikkan pujian penyembahan kami kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Kita akan memuji Tuhan, kita akan menyembah Tuhan. Apapun yang kita dapatkan sampai pada saat ini, Allah kita Allah yang luar biasa. Bapa yang baik, yang selalu mengasihi kehidupan kita. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Sekali lagi kita mau katakan kepada Tuhan, Bapa Engkau sungguh baik. Haleluya. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, kami mau berterima kasih kepadamu Tuhan. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Kami naikkan syukur kami kepadamu Tuhan. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri.
baru dan tak pernah terlambat. Pertolonganmu besar, setiamu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukur, naikkan syukurku buat hari yang Kau beri pada hari ini, buat Tuhan. hari yang Haleluya. Kau beri. Tak pernah habis rahmat-Mu Tak bagi kami, Tuhan. habis-habisnya Terima kasih Tuhan. kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolonganmu besar, setiamu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukur, naikkan syukurku terima kasih Tuhan. buat hari Terima kasih, yang Yesus. Kau Buat beri. berkat-Mu sepanjang hidup kami. Tak Dan tak pernah habis rahmat bagi habis-habisnya kami Tuhan. kasih Kami naikkan dan syukur kami kepada-Mu. Haleluya. Haleluya. selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolonganmu besar, setiamu di sepanjang hidupku. Haleluya. Naikkan syukurku. Haleluya. Buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru. Selalu Terima kasih baru Tuhan. dan tak pernah terlambat. Pertolonganmu besar, setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu Tuhan. Besar setiamu. Besar setiamu Tuhan. Besar setiamu. Besar setiamu. Besar setiamu Di sepanjang hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami naikkan syukur. Buat berkat-berkat-Mu, buat kasih setiamu. Haleluya. Haleluya. Hanya
bersamamu Bapa. Kami melewati semuanya Tuhan. Apapun keadaan kami saat ini, kami tahu ada kasih Bapa yang selalu ada bagi kami. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Engkau ada sepanjang musim hidupku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak. Engkau yang Amin, amin. bertindak, Engkau siap memberi pertolongan-Mu Tuhan. memberi pertolongan, anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Haleluya, haleluya. Bersamamu Bapa,
kami akan melewati Ku semuanya Tuhan. lewati Dengan kekuatan dan semua. pertolongan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, apapun musim di dalam hidup kami Tuhan, apapun keadaan kami saat ini Tuhan, Engkau siap menolong kami, Engkau siap memberi kekuatan bagi kami Tuhan. Haleluya. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Anugerah-Mu Tuhan. Haleluya. Anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Anugerah-Mu. Anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Kami naikkan syukur kami kepadamu Tuhan. Karena kasih dan setia-Mu selalu ada dalam hidup kami Tuhan. Kami mengucap syukur kalau kekuatan-Mu Tuhan dan pertolongan-Mu selalu ada dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, apapun keadaan kami saat ini, apapun musim yang kami lalui saat ini, musim kehidupan kami Tuhan, Engkau ada beserta dengan kami. Engkau Allah yang setia, Allah yang kami andalkan Tuhan, Allah yang tidak pernah tinggalkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesetiaan-Mu. Kami ada saat ini menaikkan puji-pujian kepadamu Tuhan. Dan hanya kepadamu Tuhan kami mau berserah sepenuhnya akan kehidupan kami Tuhan, akan keadaan kami Tuhan. Saat ini Tuhan, kami juga siap untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Mari urapi hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu Tuhan. Biarkan hanya apa yang menjadi keinginan hati-Mu, Dia boleh sampaikan dengan jelas Tuhan. Sehingga kami boleh mengerti dan kami boleh melakukan apa yang menurut kehendak-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, mengucap syukur, kami menaikkan pujian kami dan kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saat ini kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, di mana ada satu kisah mengenai Raja Daud yang menjelang kematiannya, dia memberikan pesan kepada Salomo anaknya. Kita baca di dalam 1 Raja-Raja 2 ayat 1-4. Ayat 1, ketika saat kematian Daud mendekat, ia berpesan kepada Salomo anaknya, "Aku ini akan menempuh jalan segala yang fana, maka kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki." Ayat 3, lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya, seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Ayat 4, dan supaya Tuhan menepati janji yang diucapkannya tentang aku, yakni jika anak-anakmu laki-laki tetap hidup di hadapanku dengan setia, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, maka keturunanmu takkan terputus dari tahta kerajaan Israel. Ya, dikatakan di dalam ayat 1, Daud, ya kita mengenal Daud adalah seorang raja yang luar biasa, ya, seorang yang berhasil mengalahkan Goliat. Ya, hidupnya penuh dengan
prestasi yang banyak, ya. Dia begitu populer dan disegani oleh kawan maupun lawannya. Bahkan Tuhan sendiri berkata, ya, kalau Daud itu adalah anak yang berkenan kepada Tuhan, orang yang berkenan kepada Dia. Tapi pada akhirnya semua orang akan menghadapi kematian, ya saudara. Sehebat apapun, seberapa besar pencapaian kita, prestasi kita di dunia ini, pada akhirnya semua orang akan menghadapi kematian. Begitu juga dengan Raja Daud. Ya. Oleh karena Raja Daud tahu bahwa dia akan meninggal, maka dia berpesan kepada anaknya Salomo. Kita baca di dalam ayat 2. Aku ini akan menempuh jalan segala yang fana. Yang artinya dia akan meninggal dunia, ya. Maka kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki. Kita tahu pada saat itu Salomo itu baru diangkat sebagai raja menggantikan Daud, ya. Dan usia Salomo pada saat itu adalah 19 tahun. Masih muda belia, ya. Belum memiliki pengalaman apapun tentang memerintah sebuah kerajaan. Ya. Berbeda dengan Daud. Sewaktu Daud menjadi raja, dia berusia 30 tahun dan sudah memiliki pengalaman melewati keadaan-keadaan, pengalaman peperangan yang luar biasa. Itu Daud sudah memiliki pengalaman yang banyak, ya. Tetapi Salomo tidak sedikit pun, ya. Dia boleh dibilang anak istana. Dia belum tahu bagaimana memerintah sebuah kerajaan, ya. Oleh sebab itu Daud tahu, ya, dia harus memberikan pesan kepada Salomo. Makanya dia berpesan, kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki. Ya, Salomo ini sangat dekat dengan Daud, ya, sehingga kita bisa bayangkan, ya, bagaimana orang yang begitu dekat ketika ditinggal atau ketika mengalami kehilangan karena meninggal dunia, bagaimana mungkin ada guncangan, ya, dalam jiwanya. Mungkin dia begitu sedih, ya. Oleh sebab itu Daud berkata, kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki. Ya, ini satu pesan yang penting buat Salomo. Tapi ada satu pesan yang terpenting. Ya, di dalam ayat 3 merupakan pesan yang terpenting di antara yang penting. Saya percaya banyak pesan-pesan yang disampaikan Daud kepada Salomo, ya. Dan di ayat 3 ini merupakan pesan yang terpenting yang Daud sampaikan kepada Salomo. Apa itu? Kita baca dalam ayat 3. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya, seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Ya. Di sini Daud mewariskan, ya, memberikan pesan kepada Salomo. Dia mewariskan kepada Salomo Allah, ya, yang dia kenal sejak dia kanak-kanak, sejak Daud kanak-kanak, sewaktu dia menggembalakan kambing domba di padang gurun, ya, di padang rumput.
bagaimana Tuhan tuh menolong Daud di saat dia menghadapi binatang buas yang akan mengganggu domba-dombanya. Bagaimana Tuhan memberikan kekuatan kepada Daud untuk menaklukkan ya binatang buas yang mencoba mengganggu itu. Kemudian Daud juga mewariskan Allah yang menolongnya ketika dia berjalan dalam ketakutan dari padang gurun kepada padang gurun, dari goa ke goa, ya, berjalan dalam ketakutan, dikejar-kejar. Bagaimana Daud menyampaikan keluh kesahnya kepada Tuhan dan ketakutannya kepada Tuhan, tapi Tuhan menolong dia. Ya, bagaimana dia menceritakan kepada Salomo, memberikan kesaksian bagaimana Allah yang Daud sembah itu Allah yang selalu menolong, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Ya, kemudian bagaimana Allah yang Daud sembah juga Allah yang setia. Kita tahu ya Bapak Ibu Saudara, bahwa Daud pun banyak mengalami kegagalan-kegagalan dalam hidupnya. Dia jatuh di dalam dosa, ya. Tapi Tuhan tidak membuang dia. Tuhan tetap mengasihi dia. Itu berarti Tuhan setia. Di saat Daud gagal, di saat Daud jatuh dalam dosa, Tuhan tetap setia, ya. Jadi kalau boleh saya bilang ya, inilah warisan terpenting yang untuk anak-anak kita, ya, yaitu warisan iman. Warisan dalam bentuk materi juga penting, tapi itu jika memang Bapak Ibu memilikinya, ya. Tapi itu bukan yang terpenting. Karena berapapun besar harta yang kita punya, ya, jika kita tidak memiliki kecakapan untuk mengelolanya, maka harta itu akan habis, ya. Tapi iman itu tidak, justru dia tidak lekang oleh waktu. Dia semakin teruji, semakin dia akan muncul, ya. Semakin iman itu boleh semakin bertambah kuat, ya. Marilah kita mewariskan sesuatu yang terpenting, yaitu warisan iman kepada anak cucu kita, ya. Apa yang didapat Salomo jika dia mengikuti ketetapan Allah? Kita baca di dalam ayat 3 bagian akhir, dikatakan supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Itu berarti ada kemurahan Tuhan, ya, buat orang yang takut akan Tuhan. Apalagi di dalam ayat 4 dikatakan, Tuhan menepati janji yang diucapkannya tentang aku, yakni jika anak-anakmu laki-laki tetap hidup di hadapanku dengan setia. Ini janji Tuhan, ya. Dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, maka keturunanmu takkan terputus dari tahta kerajaan Israel. Itu berarti keturunan Daud akan terus memerintah di kerajaan Israel. Terbukti ya, kehidupan Salomo, walaupun dia masih muda, tapi dia penuh dengan hikmat. Dia sangat diberkati Tuhan, ya. Dia memerintah kerajaan Israel selama 40 tahun. Dan dalam masa pemerintahannya itu dianggap sebagai masa kejayaan dan kemakmuran bagi kerajaan Israel. Ya. Tuhan menepati janjinya, janji yang dia ucapkan kepada Daud. Ya. Pada intinya di sini,
Daud telah mewariskan iman kepada Salomo. Ya, dan pada akhirnya saya akan tutup dengan sebuah cerita ya, Bapak Ibu. Ada seorang bapak ya, punya 4 anak ya. Anak yang sulung dan 3 orang adiknya. Ya. Usaha bapak ini cukup berhasil. Dan hubungan si bapak ini dengan anaknya yang sulung itu begitu erat ya. Mereka ada di dalam Kristus, mereka bertumbuh di dalam iman, mereka hidup di dalam takut akan Tuhan. Tapi hanya si bapak dan anaknya yang tunggal, anaknya yang sulung ini. Sedangkan ketiga adiknya itu mereka hanya sibuk mengurusi hal-hal duniawi. Seringkali mereka ribut mengenai hal-hal yang bersifat materi. Ya. Dan pada satu ketika di mana si ayah ini mengalami sakit, ya. Mulailah si ketiga adik ini berpikiran negatif. Wah, jangan-jangan si bapak ini, si papa ini udah pesen-pesen nih sama kakak. Jangan-jangan dia akan mendapat bagian lebih banyak nih. Mereka mulai berpikiran negatif dan mulai mengintimidasi mamanya. Jangan sampai pembagiannya nanti dia yang lebih banyak. Pokoknya pikiran mereka tuh hanya materi, harta, ya. Sehingga pada satu ketika di mana ayahnya ini dipanggil Tuhan. Dan seminggu kemudian, ya saudara, datanglah seorang lawyer, ya, membacakan surat warisan. Di mana di situ dibacakan tertulis kalau ketiga adiknya ini mendapat bagian masing-masing 33%. Jadi 3 orang masing-masing 33%, berarti totalnya 99% ya. Dan yang 1% sang kakak, si anak sulung itu hanya 1%. Ketiga adik ini tersenyum, ya, sedangkan si kakak tertunduk, ya. Kemudian lewat beberapa hari sang ibu menghampiri anaknya yang sulung. Si ibu ini berkata, "Kenapa kamu sedih ya?" Kemudian si anak jawab, "Iya mama, saya sedih sekali." "Kamu sedih karena kamu cuma dapat 1%, kata mamanya ya. Kemudian si anak menjawab, "Bukan mama, aku sedih karena aku kehilangan seorang papa yang mengenal Yesus. Dan yang sudah mewariskan warisan yang tak ternilai, yaitu Yesus. Aku bukan sedih karena aku diberikan 1%. Kemudian si ibu dengan kebingungannya dia jawab, "Kenapa kamu tidak sedih?" Anak ini menjawab, "Karena aku yang minta kepada Papa. Berikan aku 1% saja, Papa, supaya adik-adikku tidak ribut." Kemudian si ibu bertanya, "Loh, kenapa begitu?
Kembali si anak ini menjawab, Mama tahu. Tahukah Mama, segala sesuatu boleh pergi dariku. Tetapi kalau aku masih memiliki Yesus, aku punya segala-galanya. Aku akan berjalan bersama Yesus. Doakan aku, Mama. Bagaimana pernyataan dari seorang anak yang begitu meninggikan Yesus di dalam hidupnya. Bahkan kehilangan warisan pun itu tidak masalah buat dia. Karena dia lebih memiliki yang terpenting di dalam hidupnya, yaitu Yesus. Dan dia sudah miliki itu. Ya, saudara, kita boleh kehilangan segala sesuatu. Mungkin tidak ada warisan yang kita terima dari orang tua. Atau mungkin kita sebagai orang tua tidak bisa mewariskan yang berharga buat anak-anak kita. Tapi jika engkau memiliki Yesus, berarti engkau punya segalanya. Kenapa? Karena Yesus yang punya segalanya. Yesus yang punya dunia ini. Bahkan Yesus yang punya hidup kita. Ya. Pada akhirnya saya mau katakan, wariskanlah warisan yang terbaik. Yang terpenting bagi anak cucu kita, yaitu Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Biarlah kami mau jadikan Engkau Tuhan sebagai yang terpenting di dalam hidup kami. Kami mau wariskan itu bagi anak cucu kami Tuhan. Biar mereka juga boleh Tuhan menerima Engkau dan memiliki Engkau Tuhan di dalam hidup mereka. Karena kami tahu Tuhan, Engkau yang punya segalanya. Berkat-berkat Engkau yang punya Tuhan. Biarlah kami terus bawa hidup kami Tuhan Yesus semakin dekat denganmu. Semakin berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Supaya Engkau Tuhan berkenan atas hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan anak cucu kami ke dalam tangan Tuhan. Kami ingin Tuhan mereka boleh mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. Mereka boleh memiliki Engkau dan mempertahankan Engkau di dalam kehidupan anak cucu kami Tuhan. Dan kami sebagai orang tua boleh memberikan teladan Tuhan bagi anak-anak kami. Kami mau menceritakan Tuhan betapa Allah yang kami punya, Allah yang mereka sembah, Allah yang luar biasa, Allah yang sudah menolong orang tua mereka, Allah yang sudah menolong kehidupan mereka secara pribadi Tuhan, anak-anak kami, cucu kami Tuhan. Biarlah mereka juga hidup di dalam kasih Tuhan. Kami serahkan masa depan mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah mereka boleh menjadi generasi-generasi penerus di dalam gereja-Mu Tuhan di tempat ini. Generasi yang akan menopang Tuhan pertumbuhan gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Bahkan mereka boleh terlibat langsung Tuhan. Mereka boleh memberikan diri mereka untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan. Segala yang mereka jalani saat ini Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memimpin, Tuhan yang memegang hidup mereka. Dan kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, mereka pasti menjadi anak-anak yang berhasil. Mereka pasti menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Anak-anak yang mengasihi Tuhan. Anak-anak yang mau melayani Tuhan. Yesus, biarlah kami serahkan anak kami Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus. Tuhan yang pegang kehidupan mereka. Terima kasih Allah. Kami sudah mendengar firman-Mu. Biarlah tanamkan firman-Mu Tuhan. Ingatkan kami selalu Tuhan. Untuk mewariskan hal yang terpenting Tuhan di dalam hidup mereka, anak-anak kami Tuhan. Biar mereka juga boleh Tuhan menjadi generasi yang diberkati Tuhan.
Terima kasih Allah, terima kasih. Kami mau kembali beraktivitas Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati setiap aktivitas yang kami lakukan. Berikan kekuatan, kesehatan Tuhan buat anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan. Biar kami boleh beraktivitas dengan baik dan Tuhan yang akan membuat segala yang kami lakukan menjadi lancar dan berhasil. Terima kasih Allah. Hanya dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.